Kasus hilangnya dana ratusan juta rupiah milik nasabah Bank OCBC NISP terus bergulir. Dua pakar hukum perdata dan pidana mengungkapkan kasus tersebut terkait dugaan kelalaian hingga potensi pelanggaran pidana yang dapat dikenakan kepada pihak bank. Perkara antara Bank OCBC NISP melawan nasabah asal Surabaya, Tirto Harjo Rukmono kembali digelar dengan nomor perkara 574 PDTG 2025 PNJKT-Sel. Perkara ini mencuat setelah nasabah kehilangan dana mencapai ratusan juta rupiah tanpa adanya transaksi yang sah. Akademisi menilai kasus tersebut terkait dugaan kelalaian hingga potensi pelanggaran pidana yang dapat dikenakan kepada pihak bank. Dosen Hukum Perdata Universitas Narotama Surabaya, Febria Rizky Pratama menilai bahwa Bank OCBC NISP diduga melakukan kelalaian yang berpotensi sebagai perbuatan melanggar hukum. Karena bank telah gagal menjaga keamanan dana nasabah, padahal kewajiban tersebut diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Febrian menuturkan dalam POJK nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen, bank wajib menjaga keamanan dana nasabah dan dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha jika terbukti melanggar ketentuan. Nasabah pun memiliki hak untuk menggugat berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 itu disebutkan bahwa pasal 8 itu bank itu bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi yang diakibatkan oleh perbankan apabila memang timbul karena kelalaian, kesalahan maupun perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris maupun pegawai atau pihak ketiga. Tapi memang betul di pasal ayat 2-nya, pasal 8 ayat 2 ini juga menyebutkan bahwa bank juga tidak bertanggung jawab kalau memang dapat membuktikan itu di luar kesalahan maupun kelalaian dari pihak perbankan. Tapi jangan sampai pasal 8 dan ada pasal 36 yang mewajibkan bahwa perbankan itu wajib menjaga keamanan dana nasabah dan atau aset yang dimiliki konsumen atau nasabah yang ada dalam tanggung jawab perbankan. Kalau pasal 8 dan pasal 36 itu dilanggar, ya sanksinya ada di pasal 45 yang menyebutkan salah satunya izin usahanya dapat dicabut. Sementara itu, dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Randy Airlangga menilai kasus ini juga dapat berimplikasi pidana. Hilangnya dana nasabah tanpa persetujuan bertentangan dengan pasal 37B ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menegaskan kewajiban bank menjamin dana masyarakat. Berkaitan mungkin apakah ada ketentuan sanksi hukum apakah yang kemudian akan dapat diberikan. Jadi memang ada beberapa hal sanksi yang ada dalam undang-undang perbankan, salah satunya adalah sanksi pidana. Nah, sanksi pidana itu diatur mulai dalam ketentuan mulai pasal 46 sampai pasal 50A. Jadi baik itu direksi, kemudian bahkan karyawannya itu nanti bisa dilihat dalam ketentuan undang-undang perbankan bahwa dapat dikenakan sanksi pidana memang jika terbukti, karena kita harus kembali pada prinsip dasarnya hukum pidana itu yang dicari adalah kebenaran material. Jadi toh jika misal bahwa pihak bank ini sendiri tidak dapat membuktikan dengan baik begitu dan memenuhi unsur-unsur pasal pidana, maka jerat sanksi pidana itu juga bisa diterapkan bagi setiap pihak bank yang tidak menjaga itu dengan baik. Selain nilai kerugiannya mencapai ratusan juta rupiah, kasus ini juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan perbankan nasional. Nasabah kini menantikan putusan pengadilan yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap dunia perbankan. Farid Arman, Surabaya TV.